Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama saya, Arsyani Dwi Pazeza. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Pertama, kita akan masuk ke pengertian sistem perkemihan, yaitu suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan dan 1 uretra. Urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ini gambarnya ya guys. Ginjal atau ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ketiga. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Tuh, kelihatan kan gambarnya? Kita masuk ke fungsi ginjal. Memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksik atau racun. Mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Kita masuk ke struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramides renalis. Bentuk kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Helium adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Terbagi menjadi 2 atau 3 calyces renalis majores yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyces renalis minores. Kelihatan gambarnya guys. Di situ ada medula, korteks, minor calyces, papilla medula, kapsul, ureter, papis, dan bagian-bagiannya. Kita lanjut ke potongan pembuluh ginjal. Tebak apa yang warna biru dan merah? Jaringan ginjal warnanya biru menunjukkan satu tubulus. Struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, ansa Handel, tubulus distal, dan tubulus urinarius. Kita masuk ke proses pembentukan urin. Proses pirtasi di glomerulus, proses reabsorpsi, proses sekresi merupakan tahapan pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi.
di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh symphyoalbumin yang terdiri dari glukosa, air, sodium klorida sulfat, bikarbonat, dan lain-lain ditembuskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrasi glomerulus. Yang kedua, proses reabsorpsi. Pada proses ini, terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terdiri secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal, sehingga pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif, reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialihkan ke papilla renalis. Yang ketiga, proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis. Selanjutnya diteruskan keluar. Pendarahan. Ginjal mendapatkan darah dari aorta abdominalis yang merupakan percabangan arteria renalis. Arteria ini berpasangan kiri dan kanan. Arteria renalis bercabang pada arteria interlobularis, kemudian menjadi arteri aorta. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang pada arteriole afferent glomerulus yang masuk ke glomerulus. Nah, kapiler darah yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent glomerulus yang kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Pensarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persarafan di plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kita masuk ke bagian ureter. Terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung pada ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dan menampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Ini gambar ureter ya teman-teman. Kita masuk ke lapisan dinding ureternya. Terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otopolos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Ini bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir nih atau kendi. Letaknya di belakang simfis pubis di rongga panggung. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Kelihatan kan teman-teman, bentuknya lebih ke kendi gitu ya. Dinding kandung kemih itu terdiri dari lapisan bagian luar peritoneum, tunica muscularis, lapisan berotot, tunica submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Kita masuk ke uretra, yaitu saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Ayo, ini gambar apa? Dan di sebelah kiri itu gambar uretra laki-laki. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13 sampai 16,5 cm, terdiri dari uretra pars prostatica, uretra pars membraniosa, terdapat spiker dan uretra pars. Itu gambarnya teman-teman.
Yang di sebelah kanan, uretra wanita yang panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm. 3 sampai 5 cm itu luis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Lapisan otot polos yang merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Lapisan submukosa, lapisan longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga, lapisan mukosa. Di gambarnya ya teman-teman. Kita masuk ke urin atau air kemih. Sifat fisis air kemih terdiri dari, bisa dilihat ya teman-teman, ada jumlahnya, warna, bau, berat, dan reaksi asam. Kita masuk ke komposisi air kemih. Ini terdiri dari apa aja sih? Yaitu 95% air ya kira-kira. Lalu zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Ada elektrit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat, pigmen, toksin, dan hormon. Malnutrisi. Apa sih? Malnutrisi ialah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Malnutrisi melibatkan 2 tahapan utama, yaitu 1. Kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui batas ambang. 2. Adanya refleks saraf disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari latih. Sistem saraf simpatis. Kita masuk ke ciri-ciri urin yang normal. Yang pertama, rata-rata dalam satu hari banyaknya 1,1 sampai 2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye tanpa ada endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Mengerti kan ciri-ciri urin yang normal? Nah, kita akan masuk ke pengenalan warna pada urin. Di sini ada 6 level. Level 1 sampai 6 itu membedakan warna urin dari normal sampai yang dehidrasi parah. Jadi kita harus banyak-banyak minum air putih, banyak masukkan cairan ke dalam tubuh hingga urin kita harus normal, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat dan ginjal kita menjadi lebih sehat. Terima kasih teman-teman telah datang ke channel ini. Maaf untuk informasi-informasi yang salah, bisa komen di kolom komentar jika ada kesalahan. Saran, kritik sangat ditampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.